Nah, dengan ada lagi, kalau mau kaya, ikutin gayanya orang kaya. Ya, yang Nah, kemarin saya sampaikan. ya, yang di video sebelumnya ada itu. Iya, Nah, mungkin sekarang perjelas. diperjelas, Gus. Iya. Bagaimana sih sok-sok kayakah kita? Gitu kan bisa jadi kalau kita bisa salah tangkap, wow, sok kaya, dikaya-kayain, tampil kaya, Melayakkan diri, memantaskan diri, mempersiapkan diri. lebih ke dalam, Ya, jadi gini bukan loh. keluar. Ya, ambil sisi positifnya dari apa yang menjadi habitnya orang kaya. Habitnya orang kaya itu selalu berbagi. Jangan lihat nominalnya, sesuai kemampuanmu. Ya. Habit orang kaya itu tidak gerusa-gerusu. Habit orang kaya itu dia bagus bagaimana memperlakukan rezekinya. Habit orang kaya itu berbisnis, bukan bekerja. Ya. Oke. Nggak salah dengan bekerja loh. Ya ini perlu digarisbawahi. Jangan salah tangkap ini. Iya. Tahu-tahu kita dihadang sama orang di tengah jalan. Karena saya sendiri sedang bekerja. Makanya definisi kerja itu apa? Makanya setiap orang tuh punya orientasi yang berbeda-beda tentang kerja. Kalau dimulai dari orang yang masih buntu, Gus, jalannya. Ya, Belum ketemu mau kerja apa, di mana, mau misalnya usaha apa, modal juga nggak ada. Terus skill dia juga terbatas. Apakah langkahnya sama dengan yang kita bicarakan ini? sama. Memang cuma perlu diperkenalkan lebih awal lah. Pertama mindsetnya begini Pak Rosidi ya. Ya. Mau kita punya kerjaan atau belum punya pekerjaan yang kondisinya sama-sama sulit gitu ya. Iya. Yang harus ditanamkan dalam mindsetnya, dalam hatinya adalah bahwa saya punya rezeki sendiri. Saya punya rezeki sendiri. Saya punya rezeki sendiri dan maksudnya gimana itu? setiap orang kan punya kadar rezekinya masing-masing. Allah jatah. Sudah Allah jatah. Allah kasih ruang bahwa Iya. semua manusia mendapatkan rezekinya Iya, masing-masing. itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, harus menanamkan dalam pikiran bahwa saya bisa berubah dari keadaan saya. Saya bisa berpindah lebih baik daripada keadaan saya saat ini. Oke. Nah, kalau itu sudah ditanamkan pada dua kriteria tadi yang saya sampaikan, ya saya yakin banget kemudahan itu akan datang dengan sendirinya. Dan semangat 45 di sini dibutuhkan ya. Jangan juga punya prinsip kerja keras itu juga kurang tepat. Kurang tepat. Ya kerja ikhlas, kerja menyenangkan. Kerja ikhlas, kerja menyenangkan. Ya. Oke. Itu kalau orang yang betul-betul buntu ya. Semudah itu kah? Mudah ngomongnya. Prakteknya kembali ke diri kita masing-masing. Betul. Enggak, kalau kita perhatikan penjelasan dari Gus tadi kan sederhana ya, gitu kan, gitu, sekilas kan ditangkapnya gitu doang. Iya. Kok gampang banget gitu. Iya. Tapi lagi-lagi prakteknya Iya, susah. cuma kan orientasinya orang itu kan baru praktek 1, 2 hari, 3 hari udah kejar hasil. Oh. Itu yang membuat gitu. mereka jadi nggak percaya dengan omongan saya. Masalah itu. Iya, makanya sedangkan begini loh. Intinya begini. Kita harus ngerti bahwa hidup itu ada proses, ada perjalanan. Kalau 1, 2, 3 kali kita langsung kaya, nggak ada orang miskin di dunia ini. Yeah. Nggak ada orang yang kesulitan ekonomi. Tinggal nunggu 1, 2, 3 hari nanti jadi lagi. Chaos nggak dunia ini kalau begitu caranya? Iya. Makanya. Yeah. Karena untuk membangun sebuah keyakinan itu juga tidak bisa bim salabim. Ini sebenarnya hanya ingin membentuk keyakinan. Ketika yakin sudah terjawab semua pertanyaannya. Rahasia besarnya apa, Gus? Orang ada dengan penjelasan dari awal sampai akhir Ya. barusan. Ada orang yang cepat. Ya. Dan ada yang orang prosesnya lama. Ya. Sebetulnya rahasianya di mana sih? Oh, itu berhubungan dengan masa lalunya, Pak. Oh gitu. Dogma orang ini kan berbeda-beda, Pak. Itu yang kita kadang-kadang jadi agak sedikit bingung saya menjelaskannya karena ketika saya bikin seminar misalkan ya. Iya. Saya bikin seminar, saya kan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan pola pikir. Ada satunya cepat berhasil, ada satunya nggak berhasil. Iya, ada yang seketika langsung dapat keajaiban. Iya, makanya saya katakan setiap orang itu sebenarnya punya
histori yang tidak baik. Oke. Tapi setiap orang boleh jadi berbeda-beda menyikapi histori tersebut. Masa lalunya. Katakanlah luka batin. Termasuk luka batin finansial. Nah, ada orang yang menyikapinya dengan memendam itu. Ada orang yang menyikapinya dengan melepaskan itu. Nah, mana yang lebih cepat? Jelas yang melepaskan dong. Dan itu menjadi salah satu rahasia terbesar. Kenapa kok orang sama-sama ikut pembelajaran, Ya, materi sama, Ya, misterinya di urus situ. sama, kan? Misterinya di situ. Ada yang seketika langsung, wah, makasih Gus, hidup saya udah ajaib. Oh, alhamdulillah dapat ini. Ada yang berbulan-bulan sampai setahun nggak ketemu. Rasanya di situ ya. Beberapa minggu bulan terakhir ini ada salah satu peserta privat yang dia nggak sadar bahwa problemnya ada dalam dirinya dia. Tapi ya jadi kayak neror saya. Gus, gimana kok belum berhasil? Gus, gimana kok begini begitu? Itu tandanya mereka belum paham. Karena kalau dibandingkan dari 10 peserta, itu yang berhasil 8 sampai 9. Meskipun waktunya beda-beda ya. Waktunya berbeda-beda. Makanya semuanya kembali ke tingkat subjektivitas seseorang. Tergantung kecepatan dari masing-masing peserta. Iya, maksudnya tergantung pada kualitas dirinya, kualitas hatinya. Berapa persen? Kalau Gus katakan tadi kan bahwa itu pasti. Ini ilmu pasti. Nah, sudah memahami mindset, sudah berusaha benerin mindset, benahin perlakuan terhadap uang, sikap terhadap uang, penilaian terhadap uang. Coba terus bangun mentalnya seperti orang-orang kaya. Dengan memahami sampai di situ saja, ya, perubahan itu bisa berapa persen, Gus? Dari 100%. Kalau menurut dari merujuk pada pengalaman dan penjelasan Gus. Perubahan bukan orientasi besar ya. Ya. Kalau berubah aja dulu. Oh, 100% Pak. 100%. 100%. Wah, keren ya. Tapi untuk pencapaian, saya kok nggak dapat 1 miliar, 10 miliar. Oh, nah, yang tadi gaplok gitu. Ya, kan ada orang-orang begitu kan. Iya. Nah, ini permasalahannya pada batas keyakinan. Karena kan tadi saya cerita, di video sebelumnya saya cerita bahwa saya tuh dengan angka 10 juta tabu banget dulu. Awalnya. Sulit banget, iya. Konyol saya dapat 10 juta. Jauh ya, seolah-olah ya. Ketika sudah dapat 10 juta, saya masih bilang nggak mungkin pada 100 juta. Karena terus diolah, saya sampai. Di 100 juta, tambah serem lagi ke 1 miliar. Tapi saya ngotot, saya olah sampai di 1 miliar. Artinya di sini ada tahapan. Ada tahapannya. Apalagi kalau sudah mentalnya kita memang dari dasarnya mental miskin nih. Repot banget. Tapi bisa. Jadi kalau tanya hanya mencapai perubahan saja 100% Pak nih. 100%. Tapi kalau angka impianmu 1 miliar, 10 miliar, saya masih berani bilang 70% kamu bisa. Karena kembali ke tingkat keyakinannya. Tingkat keyakinan dan kesungguhannya. Mau apa enggak? Tapi paling tidak dengan memahami yang tadi Gus sampaikan itu, zona itu sudah pindah. Oh ya, pasti. Zonanya sudah pasti pindah. Pasti. Tinggal nunggu nominalnya perlahan tapi pasti tinggal mengukur keyakinannya. Nah, tinggal injak terus ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah caranya supaya keyakinan kita itu terpupuk, terawat, dan bertumbuh dengan bagus. Setiap menemukan habit baru dan itu positif, lakukan terus. Setiap menemukan habit baru, lakukan terus sampai muncul rasa optimis. Cuma begini, ada 3 tahapan. Habit baru, sebentar. Habit baru, habit positif. Habit positif baru dan menyenangkan. Ya. Awalnya nggak menyenangkan loh. Oh, awalnya nggak menyenangkan. Nggak menyenangkan, karena beda dengan habit baru lamanya. Yang positif lakukan terus. Ya. Sebenarnya ilmu pengembangan diri itu prinsipnya cuma satu. Diulang-ulang. Repetisi. Dalam ilmu agama disebutkan istiqomah.
Lalu Allah kasih hikmah, petunjuk, jalan. Solusi, Baru setelah itu karomah. karomah. Ambil dari surat At-Tolak. Allah sampaikan bahwa kalau kau bertakwa, Ya, aku beri jalan keluar. Dan aku datangkan rezeki dari jalan yang tidak pernah kau duga. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. La yahtasib. ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan ketika engkau melepaskan semua urusanmu, bertawakal, aku cukupkan semua urusanmu. Artinya di sini adalah istiqomah, perbaiki dirimu. Kalau dirimu kamu perbaiki, jadi bos. Ya, Kak. Yakin saya, 100% saya yakin. 100% ya, pasti. Oke. Nah, salah satunya memupuk, merawat, biar keyakinan itu semakin kuat dan semakin kuat, tumbuh subur dalam hati kita. Tadi gue sampaikan, Diulang-ulang. diulang-ulang. Setiap ada habit baru yang positif, lakukan terus-menerus. Nah, habit, saya masuk pengen spesifik. Habit baru positif yang seperti apa sehingga menumbuhkan keyakinan kita semakin kuat, Gus? Masuk ke poin yang kedua dari 3 poin tadi. Mindset syukur sekarang. Yang diulang-ulang adalah syukurnya. Kualitas penerimaannya, kualitas kesenangannya, kualitas syukurnya lah. Itu yang harus diulang-ulang. Oke. Dan ini bukan diulang-ulang hanya 1 minggu sekali, enggak. Setiap hari. Bahkan setiap kali merasakan apapun, mau baik mau buruk, terima. Ada hubungannya antara keyakinan dengan bersyukur ya? Antara Tadi kan bagaimana memupuk dan merawat keyakinan itu karena kecepatan perubahan di nominal. Yang kita harapkan tadi 10 juta, mau 20 juta dan seterusnya dan seterusnya. Kan tergantung keyakinan kita masing-masing. Seberapa tingkat keyakinan kita masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana caranya memupuk keyakinan itu supaya lebih ada peningkatan terus ya? Diulang-ulang aja dulu yang namanya Diulang-ulang. syukur. Setelah habit itu, dan terus syukur itu Keyakinan tadi. itu akan terbentuk dengan sendirinya. Orang bersyukur tuh orang yakin, Pak Di. Oh, jadi ada korelasi Paten kalau itu. yang kuat Iya dong. antara memupuk keyakinan dengan bersyukur ini. Betul. Oh, Orang bersyukur itu orang yakin. Bagaimana tidak? Bersyukur itu diperintahkan oleh Allah. Dia tetap bersyukur karena perintah Allah. Yakin dia dan berarti. ini banyak yang nggak nge loh Gus. Tinggal bagaimana bersyukur itu kayak apa gitu. Maksudnya kan gitu. Iya, bahwa ternyata nyambung supaya kita tambah yakin. Ternyata dengan cara bersyukur. Bersyukur. Oke. Ekspresi dari bersyukur adalah sedekah. Nanti kita bahas itu. Cuma yang Ya. jelas, bersyukur ini saya boleh katakan adalah kunci menuju keberlimpahan. Bersyukur yang bagaimana ini? Bersyukur yang seperti apa? Bersyukur yang seperti apa? Bersyukur itu kan definisinya, bersyukur itu kan nerimo ya sebenarnya. Ridho, Ridho, nompo, seneng, happy, itu kan semuanya sebenarnya bicara syukur. Dan belajar ke sana kemari, apa sih sebenarnya yang dipelajari kalau bukan syukur? Ya jujur-jujuran aja lah.